Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifana Ralia Sasabila dari kelas 12-2, kelompok 5 akan mempresentasikan radiasi gelombang elektromagnetik. Izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Azhara Ciptaninggesa, yang kedua ada David Alvin Yudhistira, yang ketiga ada Farel Syahputra. Elektromagnetik terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada gelombang radio, yang kedua sinar ultraviolet, yang ketiga sinar gamma, yang keempat gelombang mikro, yang kelima sinar inframerah, yang keenam sinar X, dan yang terakhir cahaya tampak. Gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Jadi gelombang elektromagnetik mempunyai pengertian gerak gelombang yang tidak memerlukan medium perantara dalam perambatnya. Gelombang tersebut termasuk jenis gelombang magnet yang menjalar secara bersamaan. Hipotesis Maxwell. Yang pertama ada muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya, yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. Yang kedua ada arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang besar, dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Yang ketiga ada perubahan medan magnetik dapat menimbulkan GGL, induksi yang dapat menghasilkan medan listrik, dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Sumber gelombang elektromagnetik. Sumber gelombang elektromagnetik berasal dari beberapa hal, diantaranya osilasi listrik, sinar matahari, lampu inframerah, lampu ultraviolet, dan inti atom yang tidak stabil. Sifat gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik diantaranya adalah gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam merambat. Gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik atau magnet, merambat lurus dan tidak berbelok, kecuali jika dipantulkan ke arah tertentu. Memiliki kecepatan konstan 3 × 108 m/s di ruang hampa. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transferal, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan pelenturan. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang inframerah atau infrared. Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar dan kemudian terurai menjadi beberapa molekul yang berbeda karena benda dipanaskan. Cahaya tampak merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Gelombang cahaya tampak terdiri dari merah, jingga, hijau, kuning, biru, nila, dan ungu. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Ketiga, gelombang radio. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Gelombang ini terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Yang keempat, gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 × 109 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Gelombang ultraviolet atau ultraungu. Cahaya ultraungu merupakan bagian dari spektrum warna, namun indera penglihatan manusia tidak dapat melihatnya. Cahaya ultraungu mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibanding warna lainnya. Hal ini menyebabkan cahaya ultraungu mempunyai daya tembus yang jauh lebih kuat dibanding warna lainnya. Cahaya ultraungu mampu menembus kulit manusia, bahkan bisa mengubah struktur sel. Yang keenam ada sinar X atau X-ray. Sinar X mempunyai daya tembus yang lebih kuat daripada cahaya ultraungu. Sinar X mampu menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, kecuali struktur padat seperti tulang. Dengan kemampuan yang menembus daging, maka struktur tulang atau rangka bisa tampak pada layar film.
Jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang terakhir yaitu sinar gamma atau gamma ray. Gelombang sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Gelombang sinar Y dapat menembus struktur padat, bahkan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda. Sinar Y terjadi dari suatu proses reaksi nuklir sehingga menghasilkan radiasi yang cenderung berbahaya bagi makhluk hidup. Berikut adalah sketsa elektromagnetik. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengaktifkan dan menyeimbangkan sel-sel tubuh. Yang kedua, memecah molekul air atau mengencerkan darah. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan sel kanker. Yang keempat, menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Dan yang terakhir, gelombang elektromagnetik banyak digunakan di dunia kedokteran dan laboratorium. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam bidang industri. Yang pertama, cahaya tampak dapat menggunakan sinar laser untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Yang kedua, sinar inframerah membantu mengeringkan cat kendaraan lebih cepat. Dan yang terakhir, sinar X membantu pendeteksi cacat pada logam. Contoh soal elektromagnetik, terdapat sebuah kumparan yang memiliki lilitan 100 dalam waktu 0,01 detik sehingga akan menghasilkan perubahan flux magnet sebesar 10-4 WB. Lantas berapa gagal induksi yang timbul? Diketahui N sama dengan 150 lilitan, delta sama dengan 10-4 WB atau 0,01 second sama dengan 10-2 WB per S. Epsilon sama dengan min N delta. Epsilon sama dengan min 100 sama atau 10-2. Epsilon sama dengan min 1 volt. Contoh soal elektromagnetik. Pemancaran radio terdiri dari rangkaian LC. Masing-masing besarnya 1/6H dan 1,5 PF. Jika kecepatan cahaya di udara 3 kali 108 meter per second, maka panjang gelombang radio yang dipancarkan adalah diketahui C 1,5 per F sama dengan 1,5 kali 10 kurang 12 F. L sama dengan 1/6H, C sama dengan 3 kali 108 meter per second. Ditanya panjang gelombang lambda, frekuensi rangkaian AC dan LC, FR 1/2 pi akar LC. FR 1/2 pi akar 1/6 1,5 kali 10 kurang 12. FR 1/2 pi akar 0,25 kali 10 kurang 12. 1/2 pi 0,5 kali 10 kurang 6. FR sama dengan 106 pi Hz. Panjang gelombang lambda sama dengan C per F. Lambda sama dengan 3 kali 108 sama per 106 pi. Lambda sama dengan 3 pi kali 102 M. Lambda sama dengan 300 pi. Contoh soal elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang merambat pada suatu medium dengan kecepatannya 14 meter per second. Berapa besar permeabilitas medium jika permeabilitas mediumnya ialah 6 WB per AM? Diketahui C sama dengan 14 meter per second, Epsilon 6 WB per AM. Penyelesaian C sama dengan 14 sama dengan 1 per mu 6. Mu sama dengan 1 per 1/42. 6 mu sama dengan 0,00085 WB per AM. Jadi permeabilitas mediumnya adalah 0,00085 WB per AM.